Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring, pelajaran fisika SMK kelas 10. Hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB ada dua, yang pertama GLBB dipercepat dan yang kedua GLBB diperlambat. Untuk pengertian dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah jenis gerak dengan lintasan berupa garis lurus dan kecepatannya selalu berubah secara beraturan atau mengalami percepatan tetap. Jadi di sini adalah sebuah benda bergerak tapi dalam keadaan garisnya lurus atau lajurnya lurus dengan kecepatan yang selalu berubah. Selalu berubah tuh ada yang diperlambat, ada yang dipercepat, ya. Dalam artian ketika sebuah kendaraan yang disebut dengan mobil atau motor ketika digas itu mengalami kecepatannya berubah, naik berarti ya kecepatannya menjadi tinggi. Dan yang kedua adalah ketika dalam keadaan jalurnya padat berarti kita harus mengerem. Nah, itu artinya kecepatannya menurun. Nah, itu disebut dengan GLBB, dipercepat dan diperlambat. Oke, yang pertama adalah GLBB dipercepat. Artinya, suatu benda mula-mula dalam keadaan diam, kemudian bergerak, dan mengalami percepatan tetap, sehingga menghasilkan nilai kecepatan tertentu. Sebagai contoh, mobil dalam keadaan diam, kemudian diinjak gasnya, dan menghasilkan kecepatan tertentu. Nah, itu disebut dengan GLBB dipercepat karena awalnya itu mobil dalam keadaan diam, dalam keadaan kecepatannya 0 km per jam, tidak ada kecepatannya. Tapi ketika sudah diinjak gasnya, mengalami kecepatannya sebagai contoh menghasilkan 20 atau 30 km per jam. Nah, itu disebut dengan GLBB dipercepat karena kecepatan awalnya 0 dan kecepatan akhirnya adalah 30 km per jam. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada soal sebuah mobil mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian digerakkan dengan percepatan yang tetap sehingga setelah 10 sekon kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Tentukanlah A. Percepatan yang diberikan kepada benda, B. Jarak yang ditempuh benda setelah 10 sekon itu. Oke, kita cari dulu yang diketahuinya apa. Nah, yang diketahui di soal itu adalah kecepatan awal dilambangkan dengan VO sama dengan 0 atau diam. Kecepatan akhir dilambangkan dengan VT sama dengan 20 meter per sekon. Dan waktunya adalah T sama dengan 10 sekon. Ya. Yang ditanyakan adalah A, percepatan atau A, lambang percepatan itu A kecil, dan yang kedua adalah jarak atau S, ya. Sekarang kita akan menjawab bagian A dulu, percepatan atau A. Nah, untuk mencari percepatan, ini ada dua cara, kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Kalian perhatikan dulu yang sebelah kiri. Oke, rumus yang pertama adalah VT sama dengan VO ditambah A dikali T. VT itu adalah kecepatan akhir, VO itu adalah kecepatan awal, A itu adalah percepatan, dan T itu adalah waktu. Oke, VT-nya berapa? Kita sudah diketahui di atas itu adalah 20 meter per sekon. VO-nya adalah 0 ditambah A-nya belum ada karena yang ditanyakan, dikali 10 itu apa? Yaitu T, waktu. Nah, selanjutnya 20 sama dengan 10A. Ya, karena di situ nolnya nggak ada nilainya. Jadi langsung ke 10A. 20 sama dengan 10A. Nah, selanjutnya adalah A sama dengan 20 dibagi 10. A sama dengan 20 dibagi 10. Hasilnya adalah 2 meter per sekon pangkat 2. Karena di sini percepatan jadi pakai pangkat 2. Beda dengan kecepatan. Kalau kecepatan nggak ada pangkat 2-nya. Oke ya. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah A sama dengan VT
dikurangi VO per T. A sama dengan VT-nya 20, VO-nya 0, dan T-nya 10. 20 kurangi 0, 20. Ya. Hasilnya adalah A sama dengan 20 dibagi 10, yaitu 2 meter per sekon pangkat 2. Nah, itu kalian tinggal pilih enaknya yang mana. Yang rumus yang pertama atau yang kedua. Silahkan kalian pilih nanti. Sekarang yang bagian B yang ditanyakan adalah jarak atau S. Nah, di sini rumusnya adalah ST. ST itu jarak tempuh sama dengan VO dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Oke, di sini yang ditanyakan karena ST berarti nggak ada nilainya. ST sama dengan VO 0, T-nya 10, ditambah 1/2 atau setengah, itu udah rumus, jangan di otak-atik, dikali A-nya didapat dari jawaban yang bagian A, percepatan yang tadi. Nah, itu nilainya adalah 2. Dikali T-nya adalah 10 sekon, 10 pangkat 2. Nah, ST sama dengan 0 kali 10 adalah 0, ditambah 1/2 dikali 2 adalah 1, dan 10 pangkat 2 atau 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, ST sama dengan 100 meter, karena 0 ditambah 1 dikali 100. 1 kali 100, 100 ya. Jadi ST-nya adalah 100 meter. Nah, itu jawaban dari pertanyaan A dan B. Setelah tadi kita membahas tentang GLBB dipercepat, sekarang kita ke bagian 2 yaitu GLBB diperlambat. Nah, pada GLBB ini selain dipercepat dapat juga terjadi perlambatan. Artinya apa? Kecepatan benda itu akan semakin berkurang sampai suatu saat benda menjadi berhenti. Jadi memakan waktu ya. Ketika direm si bendanya pasti akan berhenti. Nah, itu waktunya berapa lama? Nah, perlambatan di sini itu nanti diartikan sebagai percepatannya bernilai negatif. Jadi kalau diperlambat, percepatannya itu nilainya negatif. Kalau tadi percepatannya dipercepat, kecepatannya dipercepat, itu nilainya adalah positif. Kalau diperlambat, itu negatif. Nah, di sini GLBB berlaku sekaligus. Jadi ketika sebuah benda digas, itu mengalami GLBB dipercepat. Sedangkan ketika direm ya, GLBB diperlambat. Tapi nilainya terbalik lurus ya. GLBB dipercepat itu nilainya positif, kalau GLBB diperlambat itu nilainya menjadi negatif. Itu jadi catatan kalian ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh soal GLBB diperlambat. Kita baca dulu ya soalnya. Sebuah pesawat terbang mendarat dengan kecepatan 360 km per jam. Setelah pesawat terbang tersebut menyentuh tanah dan pilot mulai mengerem, maka pesawat terbang itu mendapat perlambatan 8 meter per sekon pangkat 2. Berapakah jarak yang ditempuh pesawat terbang dari saat menyentuh tanah sampai berhenti? Nah, di sini diketahui bahwa kecepatan awal pesawat adalah 360 km per jam. Karena kecepatan itu satuannya adalah meter per sekon, jadi yang kilometer per jam ini kita rubah ke meter per sekon. Nah, nilainya adalah di sini 360 dikali 1000. 1000 itu adalah 1 km sama dengan 1000 meter ya. 1 km sama dengan 1000 meter. Makanya di situ nilainya 1000. Dibagi 1 jam itu berapa sekon? Nilainya 3600 sekon. Nah, jadi hasilnya adalah 100 meter per sekon. Nah, selanjutnya yang diketahui adalah perlambatan. Perlambatannya berapa? Di situ nilainya adalah 8 meter per sekon pangkat 2. Oke, sekarang kita akan jawab. Karena di sini ditanyakannya adalah jarak, berarti ST. Maka rumusnya yang selanjutnya ada rumusnya adalah VT pangkat 2 sama dengan VO pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali ST. 2 di situ udah rumus ya, jangan dirubah. Oke, VT pangkat 2. VT itu adalah kecepatan akhir.
Nah, berarti ketika diperlambat si pesawatnya itu kan direm, lama-kelamaan akan 0 kan kecepatannya. Makanya di situ nilainya adalah 0 karena kecepatan akhir si pesawatnya itu sampai berhenti. Vt-nya berarti sama dengan 0. Terus VO pangkat 2, VO-nya pangkat 2 berapa? VO itu adalah kecepatan awal, yaitu tadi udah kita tulis 100 meter per second. Pakai pangkat 2, jangan lupa. Ditambah 2 dikali percepatannya adalah 8 meter per second pangkat 2. Karena di sini diperlambat, maka nilainya negatif. Ya, jadi perlambat itu jadi nilainya menjadi negatif. Maka ditulis di situ negatif 8 dikali ST. ST itu adalah jarak tempuh ya dari awal mendarat sampai berhenti. Itu berapa nilainya? Selanjutnya kita hitung 0 sama dengan 100 pangkat 2 adalah 10.000 ditambah 2 kali negatif 8 adalah negatif 16 dikali ST jadi negatif 16 ST. Nah, selanjutnya 0 dikurang 10.000. Karena nilai yang sama itu dipindahkan ke kiri. Jadi 10.000-nya pindahkan ke kiri. Karena nilainya tadi positif. Karena pindah ke lajur yang sebelah kiri dari sama dengan. Jadi nilainya negatif. Sama dengan negatif 16 ST. Ya. Nah, 0 dikurangi 10.000 adalah negatif 10.000. Sama dengan negatif 16 ST. Jadi ST itu berapa? Negatif 10.000 dibagi negatif 16. Negatif bagi negatif hasilnya positif. Makanya di situ ditulis 625 meter. Jadi jawabannya adalah 625 meter. Sekarang Bapak tampilkan rumus-rumus yang sudah digunakan di contoh soal yang tadi. Silahkan kalian catat di buku masing-masing. Baik, sekarang ada contoh soal GLB dan GLBB. Jadi ini penggabungan materi minggu lalu dan sekarang. Nah, contohnya di sini adalah perjalanan sebuah benda dilukiskan seperti gambar berikut. Ada 3 pertanyaan. A. Hitunglah jarak yang ditempuh benda selama 6 sekon. B. Hitunglah luas trapesium dari grafik tersebut. Dan C. Buatlah kesimpulan dari jawaban A dan B. Nah, kalian bisa perhatikan grafiknya. Di sini dimulai dari titik 0 ke titik A, B, dan C. Untuk garis X-nya sendiri itu diganti jadi T atau waktu, satuannya sekon. Dan untuk garis Y-nya itu diganti menjadi kecepatan atau V, satuannya meter per sekon. Nah, di sini diketahui dari O ke A selama 2 sekon itu kecepatannya naik dari 0 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Ya. Dan selanjutnya dari titik A ke B, berarti A ke B itu 5 dikurangi 2 berarti selama 3 detik itu kecepatannya konstan yaitu 10 meter per sekon. Nah, setelah itu dari titik B ke titik C, dari detik ke-5 ke detik ke-6, nah itu kecepatannya menurun. Ya. Dari 10 meter per sekon menjadi 0 meter per sekon. Dari detik ke-5 ke detik 6, berarti selama 1 detik. Nah, itu yang akan kita cari. Nah, di sini OA itu adalah garis OA itu, GLBB dipercepat, AB itu untuk GLB, dan untuk BC itu adalah GLBB diperlambat. Nah, itu akan kita cari bersama-sama sekarang. Oke, sekarang kita bahas pertanyaan pertama, yaitu berapa jarak yang ditempuh selama 6 sekon atau 6 detik. 6 sekon itu dari titik 0 atau O ke C ya. Oke, ada 3 tahap. Yang pertama adalah kita perhatikan dulu garis OA. O ke A ya. Itu disebut dengan GLBB dipercepat karena titik awalnya adalah 0 meter per sekon. Selanjutnya sampai ke titik A itu mencapai kecepatannya berubah 10 meter per sekon selama 2 detik ya. Itu diperhatikan di bawahnya ada angka 2 dan di sebelah kiri ada angka 10 ya. Oke, yang pertama kita cari dulu percepatannya.
Perhatikan kolom yang sebelah kiri yang di bawah ya. Kayak rumusnya adalah A sama dengan VT dikurangi VO dibagi T ya. A sama dengan VT-nya adalah 10, itu adalah kecepatan akhir, dikurangi VO, kecepatan awal adalah 0. Dibagi T, T-nya adalah yang A itu ada di posisi 2 sekon. Jadi 2 di situ. 10 kurangi 0 adalah 10, 10 bagi 2 adalah 5. Jadi percepatannya atau A sama dengan 5 meter per sekon. Pangkat 2. Ya maaf, itu pangkat 2-nya ke bawah. Nah, dan selanjutnya sekarang yang ditanyakan adalah jarak. Berarti S. Nah, SOA. Jarak O ke A. Sama dengan rumusnya VO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Jarak OA atau SOA sama dengan VO-nya 0, kecepatan awal, T-nya waktunya adalah 2, ditambah 1/2, ingat itu rumus, jangan dirubah, dikali 5. 5-nya didapat dari kolom yang sebelah kiri, ya, yang 5 meter per sekon pangkat 2. Dikali T itu waktu adalah 2, 2 pangkat 2. Dan hasilnya adalah SOA sama dengan 0 kali 2 adalah 0, ditambah setengah kali 5 dikali 2 pangkat 2 yaitu 10. Jadi hasilnya adalah 10 meter. Jarak O ke A adalah 10 meter. Oke, sekarang tahap kedua yaitu garis AB disebut dengan GLB, gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena kecepatannya konstan 10 meter per sekon. A ke B itu kecepatannya konstan ya. Kalian bisa perhatikan grafiknya. Untuk mencari jarak berarti SAB, jarak AB sama dengan V dikali T. Ini rumus dasar yang minggu kemarin ya. SAB sama dengan V-nya itu adalah 10 dan T-nya adalah 3. 3 itu dapat dari mana? A ke B ya, itu adalah 3 sekon. Kalian bisa perhatikan B ada di 5, A ada di 2. Jadi 5 kurangi 2 adalah 3. Ya. Jadi SAB, jarak AB sama dengan 10 dikali 3 yaitu 30 meter. Nah, itu untuk tahap kedua garis AB. Sekarang tahap ketiga yaitu garis BC, disebut GLBB diperlambat. Kenapa? Kalian bisa lihat garisnya. B ke C itu mengalami penurunan kecepatan. Yang awal kecepatannya adalah 10 meter per sekon, kemudian menjadi kecepatan akhirnya di titik C adalah menjadi 0 meter per sekon. Pertama kita akan mencari percepatannya. Ya, seperti biasa GLBB itu dicari percepatannya dulu jika belum diketahui. A sama dengan VT dikurang VO per T. VT-nya kecepatan akhirnya ada di titik C berarti 0 dikurangi VO kecepatan awalnya ada di titik B yaitu 10 meter per sekon. 0 dikurang 10 dibagi 1 karena T-nya itu B ke C itu adalah 1 detik, 6 kurangi 5 ya jadi 1. Jadi negatif 10 ya. Selanjutnya untuk mencari jarak BC, B ke C sama dengan VO dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Rumusnya sama untuk GLBB, rumusnya sama. Cuman di situ ada keterangan jaraknya AB, OA atau BC. Selanjutnya SBC, jarak BC sama dengan VO-nya 10, T-nya 1 ditambah 1/2 dikali A-nya negatif 10. Didapat dari yang kolom sebelah kiri ya. Dikali T-nya 1 detik, 1 pangkat 2. SBC sama dengan 10 kali 1 sama dengan 10 ditambah 1/2 dikali negatif 10 dikali 1 pangkat 2. Hasilnya adalah negatif 5. Jadi 10 tambah negatif 5 adalah 5 meter. Jarak BC adalah 5 meter. Lalu setelah dihitung semua jarak dari titik O ke C itu berapa totalnya? Ya, selama 6 sekon.
Nah, di sini S sama dengan SOA jarak OA ditambah SAB jarak AB ditambah SBC jarak BC sama dengan 10 meter ditambah 30 meter ditambah 5 meter sama dengan 45 meter. Nah, yang 10, 30, dan 5 itu didapatkan dari hasil penghitungan yang sebelumnya yang tadi ya. Jadi hasilnya adalah 45 meter setelah dijumlahkan semuanya. Sekarang ke pertanyaan yang B. Yang ditanyakan adalah berapa luas trapesium. Nah, karena bentuk grafiknya adalah mirip dengan trapesium, maka kita menggunakan rumus trapesium. Mudah-mudahan masih ingat ya, ini pelajaran SD ini. Rumusnya adalah luas trapesium OABC sama dengan setengah dikali jumlah sisi sejajar, yaitu atas dan bawah, ya, dikali tinggi. Nah, luas OABC, trapesium OABC sama dengan setengah dikali 3 tambah 6. Tiganya dari mana? Yaitu dari garis AB. A ke B itu adalah 3. Yaitu 5 dikurangi 2. Jadi 3. 6 didapat dari O ke C. 6 dikurangi 0. Jadi hasilnya adalah 6. Lalu dikali tingginya adalah 10. Lihat ya yang sebelah kiri itu, yang garis Y, 10. Jadi setengah dikali 3 ditambah 6 dikali 10. 3 tambah 6-nya dikerjakan dulu. Ya, jadi 9. 9 kali 10, 90. 90 dikali 1, 90. Dibagi 2 jadi 45 meter. Hasilnya adalah 45 meter. Kesimpulannya untuk pertanyaan yang ke C. Kesimpulannya apa sih dari pertanyaan A dan B? Ternyata kesimpulannya adalah jarak yang ditempuh dalam perjalanan benda tersebut sama dengan luas trapesium pada grafik VT. Nah, setelah kita menghitung tadi yang di bagian A, yaitu kan ada 3 tahapan, ternyata cukup menggunakan rumus luas trapesium karena hasilnya sama, gitu ya. Jadi untuk mencari jarak yang seperti trapesium ini dari grafik OABC itu cukup menggunakan rumus luas trapesium. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman dan pengertian kalian, ini ada soal, ada 3 soalnya. Silahkan dikerjakan di buku masing-masing, dicatat soalnya, lalu difoto dan di chat, kirimkan jawabannya melalui chat ya. Langsung direct chat ke Bapak, bukan di kolom chat kayak kalian nulis absen, bukan, tapi langsung direct chat ke Bapak. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan melalui chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.